Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Rifai, Arya Aditya Iriansyah, dan Gardiana Pamus. Kami adalah mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Makassar angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu membuat aplikasi berbasis web untuk sistem rental PC. Proyek ini adalah aplikasi web untuk mengelola rental PC dengan fitur manajemen PC, transaksi otomatis, dan billing berdasarkan waktu penggunanya. Fitur utamanya itu ada manajemen PC. Manajemen PC ini untuk menambahkan PC, dan mengedit PC dengan status available atau in use. Terus fitur selanjutnya itu ada transaksi otomatis. Transaksi otomatis itu bisa dengan mulai dan stop timer seperti yang saya lakukan. Dengan memulai PC 6 dan stop timer. Saat PC digunakan, hitungan biayanya menjadi otomatis, menjadi 2000. Selanjutnya ada dashboard tampilan kartu PC dengan status real time. Ada laporan transaksi yang dimana ada admin, riwayat transaksi, ada admin, waktu mulai, durasi, dan total bayar. API Endopin untuk integrasi dengan Frontline Porten. Selanjutnya ada struktur database, di mana database yang saya gunakan adalah MySQL dengan nama tugas web 1. Berikut tabel utama. Yang pertama itu ada tabel admin, di mana di dalamnya ada ID, username, password, dan nama. Di tabel kedua itu ada PC ID, nomor PC, status, dan waktu mulainya. Di tabel ketiga ada transaksi, yang di dalamnya ada ID PC, waktu mulai, waktu selesai, durasi detik, total bayar, dan status. Di mana hubungan antara tabel ini, admin dan transaksi, one to many, atau satu admin bisa memiliki banyak transaksi. Selanjutnya ada hubungan antara PC dan transaksi, yaitu one to many, satu PC bisa memiliki banyak transaksi. Transaksi hanya bisa dimulai jika status PC available dan diubah ke in use. Dan ketiga itu ada saat stop transaksi, dihitung biaya berdasarkan durasi, yaitu 5.000 per jam dan minimum 2.000. Selanjutnya struktur kode yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya Arya Aditya Iriansyah akan menjelaskan struktur kode. Jadi proyek menggunakan pola MFC model, views, dan control.
dengan PHP. Modules itu isinya admin PHP mengelola otentik admin untuk login, dan PC PHP untuk root PC, update, dan status. Dan terakhir berisi transaksi PHP untuk memulai, stop transaksi, hitungan biaya, ambil history. Jadi, dan isi controllers itu yang berisi admin controllers, yang berisi handle login atau logout admin, dan isi PC controller itu berisi handle root PC, dan terakhir dari isi controller itu transaksi controllers PHP yang berisi handle start atau stop transaksi. Untuk isi views berisi untuk isi views itu yang berisi dashboard, halaman utama dengan kartu PC, dan header dan footer PHP itu berisi template header dan footer. PC untuk PC itu yang berisi halaman tabel, edit, dan list PC. Seperti ini codingannya. Dan yang terakhir isi dari views itu transaksi, halaman list, detail, dan laporan transaksi. Dan config berisi database yang berisi database PHP, koneksi PDO ke MSQL. Saya menggunakan nama tugas web 1 dan out metlo, dan terakhir dari isi config itu out PHP. Untuk API-nya itu saya menggunakan get PC status, ambil status semua PC, dan start timer itu untuk memulai PC, stop timer PHP untuk stop timer dan hitung biaya, stop billing PHP, untuk auto billing, untuk billing otomatis, dan get timer PHP untuk ambil waktu timer PC. Dan terakhir isi dari API itu update PC status PHP untuk update status PC, dan assets yang berisi assets itu berisi CSS yang berisi style CSS, Sterling UI, dan JS yang berisi Ajax JS dan Timer JS. Ajax JS itu yang untuk update real time, Timer JS itu untuk timer countdown di frontend. Sistem untuk folder sistem, itu berisi Metlower PHP untuk fungsi helper Metlower, dan untuk file utlist PHP yang berisi untuk utlist functions. Jadi alur kerjanya itu login admin, login via login PHP, session disimpan. Jadi untuk dashboardnya itu tampilkan semua PC dengan status. Contohnya seperti
Jadi contoh dari dashboardnya itu seperti ini. Tampilkan semua PC dengan status. Di sini statusnya belum memulai. Jadi dan alur kerja dari mulai PC itu klik start. Nah, klik memulai start. Nah, di sini akan menampilkan sedang digunakan dan akan membuat transaksi baru. Jika dikasih stop, contohnya itu seperti ini. Untuk stop PC itu yang seperti yang dari tadi, untuk diklik, untuk mengklik stop dan bayar, hitungan durasi biaya update transaksi PC status public untuk transaksi PC. Jadi billingnya itu akan berbayar itu minimal 2000 dan per jamnya itu 5000. Jadi berapapun detiknya atau menitnya, jika tidak menyampai 5000 akan tetap dikenakan biaya 2000. Jika genap 1 jam akan dikenakan biaya 5000. Dan saya menggunakan teknologi backend PHP 7 PDO untuk database. Database-nya itu saya menggunakan SQL dan frontend-nya saya menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Servernya itu saya menggunakan XAMPP. Saya akan menjelaskan kode utama. Untuk file indeks PHP itu berisi enter point, handle action, start dan stop dan add PC, dan include models, controllers dan viewers. Untuk PC PHP-nya berisi ambil semua PC. Jadi itu mengambil semua data PC untuk ditampilkan di kartu-kartu dashboard. Dan ADD untuk tambah PC baru. Jadi kita hanya perlu memasukkan nomor PC, ID, status dan waktu mulai, akan ditangani langsung oleh database. Dan untuk update statusnya, untuk update status dan waktu mulai dan transaksi PHP berisi start untuk buat transaksi baru, dan stop untuk hitung durasi biaya update transaksi, dan get history itu untuk ambil 10 transaksi terakhir. Jadi akan menampilkan 10 transaksi terakhir seperti yang dari tadi. Dan tugas dari kode admin controller PHP itu berisi login, verifikasi password set session, dan logout hapus session. Dan untuk API filesnya itu menggunakan JSON response untuk Ajax dan handle start atau stop timer building. Jadi dari kesimpulan, proyek web rental PC ini mengimplementasikan sistem rental PC sederhana dengan MFC, database relasional, dan API untuk real-time update. Hubungan utama adalah antar PC dan transaksi dengan admin sebagai opsional untuk tracking. Jadi seperti itu penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas.
Mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Dan terima kasih telah menonton video dari penjelasan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.